Lumpuhnya Pusat Data Nasional atau PDN menjadi ancaman nyata terhadap keamanan data digital masyarakat Indonesia. Aksi serangan digital ini membuat banyak layanan publik di Indonesia terganggu. Layanan imigrasi baik di kantor imigrasi maupun bandara internasional menjadi salah satu contoh yang terdampak. Imbasnya, warga harus mengantre lebih lama karena pemeriksaan imigrasi diproses secara manual. Tak hanya imigrasi, diperkirakan lebih dari 50 layanan publik mengalami gangguan. Hal ini mengingat banyak kementerian dan lembaga pemerintah yang menyimpan datanya di PDN. Selain menghambat kinerja sejumlah layanan publik, kerusakan sistem ini juga berpotensi menyebabkan kebocoran data. Lalu siapa piang keladi di balik serangan digital ini? 5 hari usai PDN lumpuh, pemerintah lewat Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN baru merilis alasan server milik Kemenkominfo itu terganggu. BSSN mengungkap, lumpuhnya PDN disebabkan oleh serangan siber dari ransomware bernama Lockbit 3.0. Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Sebelum bahas Lockbit 3.0, alangkah baiknya kita pahami dulu apa itu ransomware. Jadi, ransomware atau dalam bahasa Indonesia berarti penyanderaan data, yaitu aksi peretasan sebuah sistem komputer. Aksi ini biasanya disertai dengan pelumpuhan sistem, pencurian, atau penahanan data. Setelah meretas, pelaku biasanya akan meminta uang tebusan ke korban agar sistem itu dapat dikembalikan. Nah, Lockbit 3.0 merupakan ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir, alias pada periode 2021 hingga 2024. Sebuah data dari firma keamanan siber yakni Trend Micro mengungkap bahwa Lockbit dan sindikatnya telah berhasil menyerang 217 korban selama kuartal pertama 2024. Angka ini meningkat dari tahun 2022. Saat itu, Lockbit sukses menyerang 147 korban. Serangan ransomware kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kan saking berbahayanya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sempat menyebut ransomware sebagai salah satu aksi paling mengancam bagi layanan publik saat ini. Ya, layanan publik dan kesehatan memang menjadi lahan strategis bagi serangan ini. Tak mengherankan, mengingat dua layanan itu merupakan sistem vital bagi sebuah negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Artinya, kemungkinan korban untuk memberikan uang tebusan agar sistem dapat kembali juga makin besar. Selain Indonesia, sudah banyak kasus serupa yang terjadi di negara lain. Masih pada bulan Juni 2024, Balai Kota Cleveland di Amerika Serikat ditutup untuk umum karena pemerintah masih dalam upaya mengatasi dampak serangan ransomware. Aksi itu menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat Cleveland. Dari mulai sulitnya mengurus izin mendirikan bangunan, serta akses terhadap dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran dan akta kematian. Awal Juni 2024, beberapa rumah sakit di London juga harus membatalkan operasi dan memulangkan pasien karena serangan siber. Sepanjang 2023, uang tebusan yang harus dibayarkan dalam aksi ransomware mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 18 triliun rupiah. Di luar uang tebusan, kerugian dicapai mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Dua negara dicurigai sebagai dalang dari berbagai aksi ransomware ini. Siapakah dua negara tersebut? Rusia dan Korea Utara menjadi dua negara yang dituding menjadi sumber dari beberapa ransomware terkemuka. Dulu, Rusia punya kelompok ransomware yang amat terkenal bernama Conti. Namun keberadaan kelompok ini terbongkar setelah invasi Rusia ke Ukraina pada awal 2022.
Sejak saat itu, eksistensi Conti bak hilang di telan bumi. Namun para analis yakin mereka hanya berganti nama. Sepeninggal Conti, muncul satu kelompok ransomware bernama Black Basta. Kelompok ini dicurigai sebagai cabang dari Conti. Laporan firma pelacakan mata uang digital Elliptic and Corvus Insurance menemukan data kalau kelompok ini sukses meraup lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,6 triliun rupiah hanya dalam 1 tahun, yakni dari tahun 2022 hingga 2023. Uang tebusan ini dikirim dalam bentuk Bitcoin yang kemudian disalurkan ke bursa mata uang kripto Rusia yang terkena sanksi, yakni Garantex. Lalu bagaimana dengan Korut? Nah, negara pimpinan Kim Jong-un ini agak unik. Kalau biasanya, uang tebusan ransomware digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, berbeda dengan Korut. Kelompok-kelompok kejahatan di Korut ini disebut mencari uang dan informasi untuk kepentingan negaranya. Bahkan, sebuah riset dari PBB dan Amerika Serikat menduga uang ini mengalir untuk mendanai pengembangan senjata nuklir Pyongyang. Tak heran, mengingat kelompok retas Korut ada di bawah Badan Intelijen Luar Negeri Utama Pyongyang. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Lazarus Group. Grup ini merupakan dalang di balik serangan WannaCry pada tahun 2017. Meskipun Pyongyang pada akhirnya membantah semua tudingan itu. Nah, kasus ransomware yang menyebabkan lumpuhnya PDN diduga dilakukan oleh kelompok dari dua negara ini. Siapapun pelakunya dan bagaimanapun caranya, serangan ini lagi-lagi menunjukkan lemahnya keamanan siber pemerintah. Secara khusus, menunjukkan betapa mudahnya sistem data kita diretas. Kondisi ini sangat membahayakan karena data pribadi warga dapat bocor dan digunakan di tangan orang yang salah. Maka dari itu, Komisi 1 DPR RI sudah mendesak pemerintah untuk memitigasi keamanan data sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.